Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, atas karunia dan inayahnya lah kita alhamdulillah insyaallah berkumpul walaupun dalam suasana yang sedikit berbeda dari kondisi yang harusnya bersilaturahmi langsung. Kita bersilaturahmi dalam kegiatan orientasi, kegiatan PM2, praktik mengajar 2, dalam kondisi yang insya Allah tidak mengurangi esensi silaturahmi dan pengarahan nantinya itu dalam suasana yang sedikit berbeda, yaitu secara tidak langsung melalui virtual seperti ini. Salawat dan salam tentu dari pula kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, maupun pengikut beliau hingga akhir zaman. Rekan-rekan praktikan di sini telah hadir bersama kita Dekan FTIK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ibu Dr. Hajah Rodatul Jannah MPD. Kemudian telah hadir pula Ketua Panitia Praktik Mengajar 2, yaitu Ibu Dr. Marsyah MA, serta para panitia lainnya. Selamat datang kepada para praktikan di sini, yaitu yang mengambil mata kuliah PM2 yang telah lulus dari PM1 tentunya. Hari ini kita akan bersama-sama menyelenggarakan kegiatan orientasi yang tentu akan sangat berbeda dengan kegiatan PM pada masa-masa sebelumnya, karena di sini kita juga mengantisipasi atau mengikuti prosedur protokol kesehatan yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung, makanya kita menggunakan orientasi PM2 ini secara daring. Untuk tertibnya acara hari ini mungkin kita bersama-sama untuk membuka acara dengan sama-sama bacakan doa, bacakan suratul Fatihah. Oh, gitu. Iya. Amin. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yaitu Ibu Dr. Hajah Rodatul Jannah MPD, untuk memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan orientasi praktik mengajar 2 secara daring pada tahun 2020 ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Panitia Ibu Dr. Marsyah MAG, kemudian moderator, para panitia pendukung lainnya, dan juga para mahasiswa peserta orientasi praktek mengajar 2 atau disingkat biasanya PM2, Fakultas Tarbiyah IAIN Palangkaraya. Pada kesempatan ini, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkah limpahan rahmat dan karunia beliau, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan orientasi PM2. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau. Pada kesempatan ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada panitia yang sudah bersusah payah untuk karena kegiatan praktek mengajar 2 ini adalah satu kegiatan yang sangat menentukan bagi alumni lulusan FTIK ya. Penghargaannya banyak. Kegiatan PM2 ini sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan PM1 atau praktek mengajar 1 atau dengan istilah micro teaching biasanya. Dan dalam hasil evaluasi praktek mengajar 1, kita sudah bisa mentarget sampai dengan tahun akademik 2019
2020 dan 2020-2021 kita bisa memperoleh nilai 70%, memperoleh nilai sangat baik dan baik. Dan mudah-mudahan pada PM2 ini kita bisa mempertahankan nilai tersebut dan akan meningkatkan lagi 80% dari jumlah mahasiswa kita bisa memperoleh nilai sangat baik. Itu harapan kami. Kemudian bagi mahasiswa kami berharap dalam kegiatan praktek mengajar 2, termasuk yang dimulai dengan orientasi, karena orientasi ini juga dinilai ya, dalam pedoman itu ada 10%, tentunya itu tidak mudah. Kalian harus perlu mempersiapkan diri, karena praktek mengajar 2 adalah salah satu standar ukur yang menentukan mahasiswa itu berhasil tidaknya dalam menyelesaikan studinya di Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Kependidikan dan juga Ilmu Keguruan. Untuk itulah kita berharap dalam kegiatan praktek mengajar 2, mahasiswa diharapkan harus lebih terampil lagi mengajar di samping pada saat praktek mengajar 1 kemarin. Di mana keterampilan yang diperoleh pada saat praktek mengajar 1 akan diterapkan di lapangan. Nah, dalam kondisi sistem pembelajaran jarak jauh ini, ada dengan sistem blended learning, tentunya itu tidak mudah. Karena para mahasiswa atau calon guru dianjurkan untuk lebih mempersiapkan perencanaan berupa pengembangan bahan ajar yang akan disiapkan. Jadi itu suatu bekal yang kalian nanti harus betul-betul cermat dan harus betul-betul hati-hati. Karena dalam dunia virtual, semua yang kita sampaikan itu ada dokumen secara resmi. Atau istilahnya rekaman, begitu kita mau mutar ulang, itu sudah ada disimpan di Google ya. Sehingga saya mohon memberikan bahan ke siswa, kemudian dalam memberikan teknik perintah, dalam memberikan teknik penggunaan media, jangan sampai nanti perintah-perintah atau teknik perintah biasanya dalam keterampilan itu salah atau tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk nanti menggunakan bahasa. Karena bahasa yang kita sampaikan ke siswa itu punya dampak yang besar bagi perkembangan siswa, apalagi pada saat sistem pembelajaran blended learning seperti ini, atau sistem pembelajaran jarak jauh. Diharapkan mahasiswa itu harus mempersiapkan diri dengan baik, kemudian baik itu perencanaan pembelajarannya maupun bahan-bahannya dan juga alat evaluasinya. Dan kami berharap juga panitia harus meningkatkan kontrol yang lebih mendalam, khususnya kepada sikap dan perilaku mahasiswa. Jadi mohon nanti perilaku mahasiswa dalam sistem pembelajaran daring itu hampir sama dengan perilaku mengajar yang sesungguhnya. Baik itu pakaian, kemudian kepribadian, dan sebagainya. Yang terakhir, sekali lagi saya mengingatkan, mohon diikuti acara ini dengan serius, dengan baik, dan mohon disimak secara mendalam. Apabila tidak jelas, mohon ditanyakan ke panitia. Dan juga mohon apabila ada hal-hal yang memungkinkan Anda tidak bisa mengatasinya di lapangan, Anda segera melapor ke dosen pembimbing dan juga ke panitia. Jadi jangan sampai nanti akan membawa citra buruk bagi lembaga kita IAIN Palangkaraya dan khususnya FTIK Palangkaraya. Jadi saya mohon para mahasiswa sekalian jaga nama baik FTIK IAIN Palangkaraya dan juga IAIN Palangkaraya. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada panitia selama ini dan semoga memberkati kita semua, dan baiklah kegiatan orientasi praktek mengajar 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya kita buka dengan sama-sama membacakan basmalah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, kita kembalikan kepada moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Dekan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Ibu Dr. Hajah Rodatul Jannah MPD yang telah memberikan beberapa arahan juga kepada para praktikan agar diperhatikan. Tentu yang kita lakukan juga secara jelas nantinya. Kemudian kalian tetap membawa nama baik kampus, nama baik Yayan Palangkaraya, dan tentunya membawa nama baik Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan yang alhamdulillah tentu sudah dari yang bagus Kota Palangkaraya khususnya. Jadi beban itu masih harus kalian bawa, dalam artian kita harus meningkatkan kompetensi kalian juga sebagai calon guru. Jangan sampai mempermalukan diri sendiri, apalagi sampai mempermalukan instansi yang merupakan kebanggaan umat Islam. Bagi peserta mohon untuk tidak mengaktifkan mic-nya. Ada beberapa suara-suara yang mengganggu penyampaian sambutan tadi. Mohon kepada peserta untuk mengecek suaranya. Ini masih terdengar suara yang mikrofon ada tilangnya itu mute. Hostnya on mute tadi aja Pak, yang hostnya di on mute. Ya, sekali lagi pada peserta kalau ada yang suara-suara dimohon untuk mengaktifkan unmute-nya, jangan sampai suara keluar. Kemudian selanjutnya kami meminta dengan hormat kepada Ketua Panitia, Ibu Dr. Marsiah MA, untuk memberi pengarahan terkait kegiatan terkait kegiatan praktik mengajar 2, karena ini jelas sangat berbeda dengan kegiatan praktik mengajar sebelumnya yang tentu ada beberapa hal yang harus disampaikan dan harus dimengerti oleh para peserta. Kepada peserta mohon disimak dengan betul-betul karena ini akan sangat berbeda dari praktek mengajar sebelumnya. Kepada Ibu Dr. Marsiah MA kami persilahkan untuk memberi arahan terkait praktek mengajar 2 pada tahun ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan yang pada kesempatan ini berhadir mengikuti acara ini dan membuka orientasi pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Hajah Rodatul Jannah MPD. Kami ucapkan terima kasih sudah bisa bergabung. Kemudian kepada para panitia, kami ucapkan terima kasih juga atas kerjasamanya dalam mengelola atau bekerja sama dalam PM2 ini. Kemudian kepada para peserta PM2 yang berbahagia. Baik, sebelum saya menyampaikan aturan atau prosedur proses pelaksanaan PM2 daring ini, Ibu ingin atau saya ingin menyampaikan dulu kepada peserta orientasi pada hari ini bahwa pelaksanaan PM2 kali ini sangat berbeda dengan pelaksanaan PM2 sebelumnya. Sebagaimana di judul atau di tema kita adalah PM2 daring, ini dilakukan secara daring. Namun nanti juga saya akan jelaskan kita tetap ke lapangan. Kenapa harus ke lapangan? Nanti setelah ini ada beberapa penjelasan yang terkait dengan itu. Baik, kepada para peserta bisa melihat atau bisa menyimak apa yang disampaikan tentang atau pengarahan dari panitia. Saya hanya mewakili dari panitia untuk mengarahkan atau ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan praktik mengajar 2 daring. Pelaksanaan PM2 masa pandemi COVID-19 ini yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa penghantaran mahasiswa PM2 itu dimulai pada tanggal 30 September, berarti besok hari ya. Karena pada rencana awal itu kami ingin
menghantar mahasiswa itu pada tanggal 1 dan 2. Namun ada sekolah atau beberapa sekolah yang meminta untuk diantar terlebih dahulu sebelum tanggal pengantaran. Itu makanya di sini kami rubah jadwal yang tadinya tanggal 1 dan 2, maka di sini kita majukan itu pada tanggal 30 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020. Nanti untuk jadwal penghantaran dan juga jadwal mahasiswa yang akan ke sekolah nanti akan kami share setelah ini. Kemudian yang kedua, bahwa pelaksanaan PM2 itu dilaksanakan setelah melakukan pengabdian. Jadi begini, karena ini adalah rangkaian dari PM2 dan merupakan rangkaian kegiatan KKN yang dulunya belum selesai karena memang KKN itu kan ada 3, KKN DR atau dari rumah, kemudian KKN lembaga, kemudian KKN sekitar kampus, dan kemudian KKN lembaga. Nah, lembaga ini karena kita sebagai pendidik atau dari etik yang memang mendidik, berarti lembaga yang kita memang ke sekolah, dan bertepatan dengan kegiatan itu kita juga melaksanakan PM2, maka sekaligus kita di sini ada kombinasi atau ada kegiatan yang memang harus digabungkan, dan ini kerjasama antara FTIK dan juga LP2M, bahwa pelaksanaan pengabdian atau pelaksanaan KKN lembaga itu akan dibarengkan dengan pelaksanaan PM2. Jadi ini nanti akan dijelaskan nanti setelah ini bahwa apa sih yang harus dilakukan setelah melakukan ini. Tapi karena ini merupakan rangkaian pelaksanaan PM2, oleh karena itu pengabdian di sini akan masuk di dalamnya, namun nanti pelaksanaan tersendiri masing-masing. Artinya pengabdian dilakukan secara sendiri dan kemudian PM2 akan dilakukan secara sendiri. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan PM2 di masa COVID ini, yaitu pertemuan hanya dilakukan sebanyak 4 kali dengan rincian, 3 kali latihan, dan 1 kali ujian. Kalau sebelumnya, PM sebelumnya yang bukan pembelajaran secara online atau secara daring, ini dilakukan sebanyak 8 kali dan dilakukan ujian 1 sampai 2 kali ujian. Namun di dalam COVID ini kami persingkat dengan beberapa pertimbangan bahwa pelaksanaan daripada PM2 ini hanya dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu latihan atau penampilannya sebanyak 3 kali dan 1 kali ujian. Perlu diperhatikan kepada mahasiswa PM2 bahwa yang 3 kali latihan ini bukan berarti kita asal maju aja. Justru ini yang harus lebih benar-benar harus diperhatikan, benar-benar harus serius, karena ini penampilan atau penilaian ini kita sangat singkat penampilan, berarti harus maksimal kalian untuk memberikan sesuatu yang bisa mengesankan daripada sekolah itu. Artinya apa? Nanti ketika kalian nanti praktek di lapangan, jangan sampai karena pertemuannya hanya 3 kali dan hanya ditambah dengan 1 kali ujian, lalu kalian melakukan PM2 ini secara asal-asalan. Itu karena penilaian justru lebih sedikit ini, justru kalian lebih serius. Karena nanti pembagiannya juga itu akan memungkinkan lebih pembagiannya itu juga lebih sedikit. Kemudian, nah, pembelajaran dilakukan secara online sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk pelaksanaan secara online di sini atau nanti tentang aplikasi nanti akan didiskusikan dengan guru pamong dan juga dosen pembimbing. Jadi untuk yang poin nomor 4, kita karena kita ke sekolah dan kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Jadi sekolah nanti yang akan menentukan aplikasi apa yang digunakan. Guru pamong yang akan menentukan. Nanti kalian akan bisa mendiskusikan dengan guru pamong terlebih dahulu
kemudian termasuk nanti pembuatan daripada RPP, nanti itu juga didiskusikan dengan guru pamong, bentuk RPP seperti apa yang digunakan oleh di sekolah. Kemudian nanti menggunakan apa, apakah menggunakan WhatsApp, apakah menggunakan misalnya medianya atau aplikasinya menggunakan Zoom, atau menggunakan video, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan didiskusikan dengan guru pamong terlebih dahulu sebelum mendiskusikannya kepada dosen pembimbing. Karena namanya PM2, sekali lagi Ibu sampaikan bahwa PM2 ini kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Kemudian perlu disampaikan juga sistem pelaksanaan PM2 masa atau COVID-19 ini. Yang pertama, sebelum melaksanakan praktek mengajar 2, mahasiswa melakukan pengabdian itu sebagaimana disinggung tadi, yaitu selama 10 hari yang langsung diawasi oleh koordinator pamong. Nah, jadi bisa langsung diawasi koordinator pamong. Jadi nanti, kalau nanti misalnya dosen pembimbing atau misalnya pihak BPKKN tidak turun ke lapangan, itu jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena nanti secara diam-diam koordinator pamong akan melihat kerja kalian di sana seperti apa, dan mereka lah yang akan menilai kalian untuk yang 10 hari sebelum pelaksanaan PM2. Yang kedua, pembimbingan RPP itu dilakukan sesuai kesepakatan antara mahasiswa dengan guru pamong dan dosen pembimbing sebelum penampilan. Artinya, sebelum pelaksanaan setelah 10 hari sebelum pelaksanaan PM2, kalian sudah harus mengkonsultasikan RPP, dan RPP nanti akan menyesuaikan RPP yang diberlaku atau yang diberlakukan di sekolah seperti apa, kalian harus mengikuti. Jangan nanti membuat RPP sendiri yang mempertahankan punya sendiri sementara sekolah tidak menggunakan atau tidak memakai. Jadi kalian karena RPP sebagaimana kemarin sudah dijelaskan bahwa bentuk daripada RPP itu bermacam-macam, ada yang hanya ringkasan daripada RPP yang selama ini kita gunakan, ada yang masih menggunakan RPP yang masih rinci yang beberapa lembar itu. Kemudian sistem pelaksanaan PM2 daring ini menyesuaikan aturan yang berlaku di sekolah atau madrasah tempat mahasiswa kita tidak harus mengikuti, jangan membawa maunya kita sendiri, artinya kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Karena kita yang mengabdi ke sekolah, maka kita yang harus mengikuti aturan yang ada di sekolah atau di lembaga tersebut, itu sekolah maupun madrasah. Kemudian tentang penilaian. Yang pertama, penilaian PM2 itu dilakukan oleh guru pamong, kemudian dosen pembimbing, sementara pengabdian dinilai oleh koordinator pamong, dan sewaktu-waktu ada kunjungan dari pihak BPKKN. Jadi sekali lagi bahwa kalian jangan menunggu pengawasan dari BPKKN, tetapi di sana kalian benar-benar harus melakukan pengabdian. Apa yang diminta oleh koordinator pamong atau pihak sekolah, kalian harus mengikuti, karena ini ada hubungannya dengan berhubungan dengan pengabdian. Kenapa kita sampaikan tentang pengabdian di sini? Karena pengabdian ini adalah rangkaian daripada kegiatan PM2 yang kita lakukan. Yang kedua, rubrik penilaian itu ada, maaf ini bukan 3 unsur tetapi 4 unsur. Ini belum direvisi ya. Rubrik penilaian itu ada 4 unsur yang terdiri dari untuk proses pembelajaran, maksudnya inilah 3 unsurnya. Yang 3 unsur dimaksud ini adalah proses pembelajaran. Nanti kalau untuk nilai secara keseluruhan nanti setelah slide berikutnya. Ini terdiri dari perencanaan pembelajaran, yaitu RPP juga dinilai, kemudian pelaksanaan pembelajaran secara online, dan ke komponen penilaian akhlak. Nah, Ibu kembali atau mengulang sedikit apa yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi, bahwa akhlak, penilaian akhlak itu ada termasuk salah satu penilaian dari PM2. Artinya, ketika kalian bisa menjaga akhlak dengan baik, maka itu hasilnya juga baik. Tapi ketika kalian bisa menjaga baik, hasilnya, nilai yang kalian peroleh itu juga nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya tadi Ibu sampaikan lagi tadi,
sempat ada yang masuk sambil merokok, sambil duduk, sambil makan-makan, itu sebenarnya tidak dibenarkan. Meskipun kali ini kita hanya sekedar orientasi secara online, tapi tetap penampilan itu diharapkan yang sopan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan yang ada. Itu yang harus diperhatikan. Jadi akhlak, sekali lagi, bahwa akhlak ini adalah sebagai pendukung, bukan sebagai bagian daripada penilaian PM2. Nah, kemudian skala penilaian itu antara 50 sampai dengan 100. Jadi ingat, jika akhlak nanti tidak baik, maka itu sangat mempengaruhi. Jika kalian ingin mendapatkan nilai yang baik, itu maka ikuti aturan yang ada, ikuti prosedur yang ada, tata cara yang berlaku di sekolah, kemudian yang ditetapkan oleh penilaian ini, dan kemudian aturan-aturan yang ada. Nah, yang keempat, ini juga kami sudah menyampaikan kepada pihak sekolah saat ada orientasi, baik itu kepala sekolah maupun koordinator PAMONG dan juga kepada dosen pembimbing, bahwa nilai itu diserahkan langsung kepada panitia dan mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menerima titipan nilai dari guru PAMONG. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya PM sebelumnya itu ada beberapa guru atau ada beberapa guru PAMONG yang menitipkan nilai dengan mahasiswa, dan itu sama sekali tidak dibenarkan, apalagi menitipnya tidak pakai amplop. Ini menurut kami tidak pas kalau guru PAMONG dan menyerahkan langsung kepada mahasiswa, bukan kepada panitia. Oleh karena itu, sebelumnya kami juga sudah menyarankan dan juga sudah menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa nilai nanti akan diserahkan langsung kepada panitia. Apakah nanti mereka yang akan menyerahkan atau panitia akan menjemput satu-satu ke sekolah atau ke madrasah. Namun sama sekali tidak dibenarkan mahasiswa untuk menerima titipan dari guru PAMONG. Jika ini ada terjadi, mahasiswa mau menerima titipan, maka kami akan mencatat, kami akan melihat siapa yang mahasiswa yang mau dititipi nilai. Karena ini sudah kami sampaikan sebelumnya pada orientasi saat pertemuan dengan pihak sekolah. Sekarang kita lihat pedoman penilaian. Pedoman penilaian, kalau tadi yang Ibu sampaikan 3 unsur penilaian itu hanya dalam pelaksanaan PM-nya. Sekarang secara keseluruhan penilaian itu bisa dilihat nilai akhir dari PM kalian itu tidak hanya sekedar PM2 ini, tidak hanya sekedar diperoleh dari waktu tatap muka dengan siswa yang 3 unsur tadi, tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, komponen praktek mengajar sesuai kondisi sekolah saat pandemi. Ini yang termasuk 3 unsur tadi. Ini yang 3 unsur. Kemudian yang kedua, ada komponen kepribadian dan sosial. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Berapa persen? Kalau komponen praktek mengajar 60%, maka komponen yang kedua ini yaitu 20%. Bayangkan aja kalau sempat 20% hilang dari nilai kita, itu sangat mempengaruhi dengan nilai akhir kalian di PM2. Kemudian yang ketiga, ada namanya komponen orientasi. Jadi hari ini tolong panitia yang lain itu dicek siapa itu tolong dicatat. Kenapa? Karena poin ketiga ini juga termasuk poin penilaian akhir daripada PM2. Jadi bukan berarti karena ini adalah dilakukan secara online, lalu kalian misalnya peserta PM2 semaunya tidak mengikuti, kecuali ada kemarin memang ada yang izin karena bertepatan ada satu jurusan, yaitu dari MIPA, baik itu biologi
tersendiri nanti. Nah, untuk yang tidak punya halangan, yang kemarin kami juga sudah mengirimkan kepada masing-masing peserta PM2 ini surat dispensasi untuk yang kebetulan pada saat ini mereka yang ada yang kuliah, yang ada kuliah. Yang ada kuliah. Tolong mic-nya dimatikan, tolong mic-nya dimatikan. Nah, yang ketiga, yang keempat yang harus diperhatikan selain komponen orientasi tadi, yaitu adalah komponen laporan. Nah, John, siapa minum? Bu, Ibu ketutup Bu Marsia, mic-nya nyalakan dulu Bu. Mic Ibu, Marsia, mic-nya tuh. Mohon maaf, sampai mana tadi? Nomor 4 ya? Oke. Nah, penilaian. Ini sampai kepada penilaian ini ya. Penilaian ini ya. Baik, tadi sempat mute-nya mati, kemudian Ibu menyampaikan kembali yang nomor 4 tadi bahwa nilai diserahkan langsung kepada panitia dan mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menerima titipan nilai dari guru pamong. Tadi sempat disampaikan bahwa nilai yang dulunya yang PM sebelumnya itu ada mahasiswa yang menerima titipan daripada nilai-nilai dari guru pamong itu, apalagi tidak menggunakan karena suaranya dirinya, jadi akhirnya tidak didengar. Baik, Ibu akan masuk kepada pedoman penilaian. Pedoman penilaian. Mutkah? Enggak, Bu. Terdengar. Udah. Ini sudah Ibu sampaikan bahwa penilaian tidak hanya untuk nilai akhir PM2, tidak hanya diambil dari penampilan saat melakukan PM2, saat praktek PM2, tetapi ada 4 unsur penilaian yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah unsur atau komponen praktek mengajar sesuai kondisi sekolah saat pandemi. Ini yang tadi disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa komponen praktek mengajar ini yaitu adalah komponen praktek saat kita melakukan tatap muka dengan siswa, yaitu nilainya ada 60%. Kemudian yang kedua, ada nanti komponen yang harus diperhatikan adalah kepribadian dan sosial. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kepribadian, kemudian akhlak, kemudian sosial, bagaimana bergaul kita di sekolah, bagaimana kita berkomunikasi, ini termasuk komponen yang kedua. Jadi tidak hanya penampilan, kalau penampilan yang 60% yaitu yang disampaikan tadi, yang sebelumnya, tapi ini adalah komponen kepribadian dan sosial. Ada lagi nanti komponen orientasi. Kami mohon kepada panitia untuk mencatat bagi mereka yang tidak melakukan atau yang tidak mengikuti orientasi ini, jangan dianggap remeh. Karena apa? Orientasi meskipun dilakukan dengan cara online, tapi kami tetap melakukan penilaian siapa yang mengikuti dan siapa yang tidak. Jika kalian tidak mengikuti orientasi, maka kalian kehilangan poin 10% untuk poin 3. Jadi komponen yang ketiga tentang komponen orientasi kalian tidak mengikuti, maka seandainya nilai kalian itu adalah 80, maka karena kehilangan nilai komponen orientasi saat ini tidak mengikuti orientasi, maka nilainya hanya tinggal 70. Nah, kemudian yang terakhir komponen penilaian adalah laporan. Setelah kalian melakukan PM,
ternyata tugas kalian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi kalian ada tugas akhir kalian yaitu melaporkan hasil PM2 kalian. Beda dengan laporan KKN. Jangan nanti disamakan dengan laporan KKN. Laporan KKN akan dilaporkan setiap hari dan akan diupload setiap hari. Tapi kalau laporan untuk PM2 akan dilakukan nanti di akhir daripada PM2. Nanti di buku pedoman yang akan kami kirim, itu nanti akan tercantum di sana berapa lama laporan setelah melakukan PM itu batas akhir untuk mengumpulkan laporan. Apabila terlambat, itu konsekuensinya ditanggung oleh peserta PM2. Nah, hanya itu yang bisa kami sampaikan dari panitia, mewakili panitia tentang pelaksanaan PM2 di sekolah nanti dengan melalui online. Jadi nanti setelah ini, setelah penyampaian nanti akan ada atau yang berhubungan dengan pelaksanaan PM2. Mungkin panitia atau saya kembalikan kepada moderator. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Praktik Mengajar 2, Ibu Dr. Marsya MA, yang memberikan paparan. Ada beberapa hal yang tentu harus kita cermati bersama, bahwa PM ini itu jelas berbeda dengan sebelumnya karena ada penyesuaian sesuai protokol kesehatan. Dari jumlah pertemuan biasanya ada 8 kali dengan 2 kali ujian, pada tahun ini itu hanya menjadi 4 kali dengan 3 kali latihan dan 1 kali ujian. Kemudian kegiatannya juga dibarengi dengan observasi nanti 10 hari. 10 hari tersebut mungkin kalian bagi pihak sekolah, dan itu bukan masuk nanti adalah mungkin observasi utuh keadaan sekolah, dan mungkin sekolah minta sesuatu, kalian harus memenuhinya. Dalam artian memenuhinya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dibebankan kepada Anda. Jadi itu beda dengan PM-nya nanti ya. Kenapa? Karena laporan pun akan berbeda. Terus kita nanti akan menyesuaikan, kata beliau tadi, dengan aplikasi yang digunakan di sekolah. Jadi nanti Anda tetap konsultasi guru pamong, pihak sekolah, dan tentunya dosen pembimbing. Dalam hal FP juga Anda harus berkonsultasi, jangan hanya ketika mau ujian saja berkonsultasi. Itu sangat, karena penilaian akhlak juga ada di sini. Jadi Anda harus berhati-hati dalam tanda kutip, bahwa jangan sampai Anda meniadakan peran dari dosen pembimbing ataupun dari guru pamong nantinya. Harapan kami adalah bahwa Anda betul-betul melibatkan mereka langsung dalam kegiatan PM ini. Kemudian nanti ada penilaian-penilaian juga yang dari pamong maupun dosen pembimbing, serta nanti sewaktu-waktu bisa jadi pihak LP2M akan datang ke sekolah dan melihat apa yang sudah Anda lakukan. Kemudian harapan kami, Anda jangan menerima kalau diberi titipan nilai dari pihak sekolah. Jadi kalau bisa Anda nanti sampaikan ke panitia, atau infokan ke panitia, atau infokan kepada gurunya untuk mengantar sendiri. Kalau gurunya tidak bisa, mungkin Anda bisa menginfokan kepada panitia untuk minta tolong, atau Anda memberitahu bahwa di tempat Anda praktik tersebut itu sudah mau menyerahkan nilai. Jadi itu akan lebih tanda kutip ya, lebih aman bagi Anda untuk menghindari polemik yang bisa terjadi karena Anda memegang nilai. Karena apa? Prinsip nilai kan kerahasiaannya juga harus kita jaga bersama. Bu Ketua Panitia, Ibu Marsya, tanya jawab, Bu. Mungkin beberapa orang yang mewakili para mahasiswa yang kalau ada hal-hal yang dirasa tidak jelas, Bu. Bu Marsya atau panitia? Halo? Boleh, Bu? Iyalah. Ya, silakan. Boleh ya, Bu? Nanti kalau memang ada boleh?
Suaranya agak gaung, Bu, agak bergema, Bu. Halo, Bu Martia. Bu Martia. Oh, Ya, Pak. Silakan. ya, boleh kita beri kesempatan beberapa orang, 2 orang atau berapa orang, Bu, untuk Boleh, kalau silakan. ada yang Silakan. dirasa mungkin Kalau tidak memang jelas, ada boleh, yang Bu, ya. kalau yang mau bertanya silakan. Boleh. Baik, dari Ibu Ketua Panitia mempersilahkan kalau ada yang dirasa masih belum jelas, bisa ditanyakan. Sementara Silakan, kalau mau bertanya. Boleh, siapa? Saya Pak. Siapa namanya? Ahmad Fauzi Pak. Ahmad Fauzi. Oh, Muhammad Fauzi. Silakan. Fauzi. Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya mau bertanya Bu, tadi kan sempat terputus Bu karena gangguan jaringan Bu. Memang di sini memang lagi ada gangguan jaringan. Jadi saya tidak sempat itu mendengar dimulai yang 10 hari itu dimulai dari hari apa, terus selesainya kapan, baru PM2 secara daring Bu. Bisa minta tolong Bu dijawab lah. Oke. Baik, Ahmad Fauzi, Bu, yang dia terputus dalam penjelasan yang 10 hari observasi itu dimulai kapan kira-kira, Bu? Kurang lebih seperti itu, Ahmad Fauzi, ya? Iya benar Pak. Baik. Halo? Pelaksanaan. Halo, Ya. kedengar Pak Fauzi? Ya. Kedengar? Putus-putus, Bu. Dengar. Baik, untuk menjawab pertanyaan Fauzi tadi bahwa pelaksanaan yang 10 hari sebelum pelaksanaan PM2 itu nanti ya akan dimulai dari pihak sekolah nanti koordinator yang akan mengatur kapan kalian mulai kegiatan yang ditugaskan atau diberi kepada kalian, karena nanti tugas-tugas yang berhubungan dengan 10 hari itu nanti akan diberikan wewenangnya kepada guru kamu. Nah, setelah melakukan itu nanti baru akan kita lanjutkan dengan PM2. Jadi misalnya kapan dimulai, setelah kami melakukan penghantaran nanti ke sekolah, nanti akan koordinasi dengan halo? Kenapa putus sembun? Halo, Assalamualaikum Bu Marsia. Ibunya pindah ke tempat satunya, Pak. Baik, Bapak. Nah, untuk yang tadi masih terputus? Sudah. Oh, baik. Baik, untuk menjawab yang tadi, saya kembali menjelaskan bahwa kapan pelaksanaan mulai PM2 dan kapan mulai yang 10 hari. 10 hari itu nanti kita akan berkoordinasi dengan koordinator PAMO kapan mereka akan memberikan tugas kepada kalian untuk melaksanakan pengabdian yang berhubungan dengan KKN tadi. Adapun pelaksanaan PM2 nanti sebagaimana sudah Ibu sampaikan tadi bahwa pelaksanaannya akan dimulai sesuai dengan kondisi sekolah. Nanti tergantung. Jadi ada kemungkinan nanti antara PM PM yang praktek mengajar 2 ini antara sekolah yang satu dengan yang lain, madrasah yang satu dengan madrasah yang lain. Kemungkinan tidak ada kesamaan karena tergantung nanti sekolah yang mengatur. Namun kami dari panitia tetap berusaha nanti menyampaikan, mengkoordinasikan kepada pihak sekolah kalau bisa pelaksanaan dari pengabdian dan juga PM ini pelaksanaan kalau bisa berbarengan. Kalau bisa jangan sampai ada yang duluan, ada yang belakangan. Tapi nanti itu tergantung kondisi di sekolah. Bisa dipahami, Fauzi? Siap, Bu. Bisa, Bu. Jelas. Ya. Bagaimana, Fauzi? Jadi Ya, Bu, jadi jelas. mencoba meneruskan lagi dari Ibu Ketua, Ibu Dr. Marsiema, bahwa kita tidak bisa memastikan tanggalnya, Fauzia, karena akan
dikoordinasikan lagi, dikomunikasikan lagi dengan pihak sekolah, karena sekolah pun menggunakan sistem piket. Jadi tapi kita sudah memberi surat kepada pihak sekolah pemberitahuan yang insya Allah di awal-awal bulan mungkin, tapi kan tidak bisa kami pastikan bahwa itu dipastikan tanggal sekiannya ya. Tapi sudah ada komunikasi dari kami, jadi kami nunggu dari pihak sekolah untuk kepastiannya. Dan insya Allah akan diberitahukan pada para praktik mengajar 2. Begitu kurang lebihnya Pak Uji ya. Silahkan yang lain. Tinggi Pak. Terima kasih Pak. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Perkenalkan, nama saya Dedi Idamansah dari mahasiswa Tadis Biologi. Mau izin bertanya Bu terkait dengan yang ujian tadi untuk pertemuan tadi Bu. Nah itu sistem penilaian dalam ujiannya itu gimana Bu maksudnya Bu? Apa? Mohon maaf Dan, kurang jelas Dan apanya dalam penilaiannya ya? Enggak Bu, yang tahap ujian Bu. Nah itu secara daring atau tes secara langsung maksudnya Bu ujian? Baik. Itu Bu Martia. Iya. Daring Oke, atau offline katanya? Ya, jelas pertanyaannya. Nah, kembali kepada tadi kan sudah disampaikan dari awal bahwa pelaksanaan daring ini nanti meskipun kita merencanakan secara daring, tapi nanti kembali kepada sekolah. Kembali kepada guru pamong. Kalau memang pihak sekolah menginginkan ujiannya itu dilakukan secara offline, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi kami kemarin sudah berkoordinasi bahwa pelaksanaan PM dan juga berkoordinasi dengan pihak sekolah bahwa pelaksanaan PM baik itu secara penampilan ataupun juga ujian itu dilakukan secara daring atau secara online. Namun karena ada beberapa sekolah yang pada saat itu tidak hadir, nah ada kemungkinan juga nanti dilakukan di sekolah. Karena nanti katanya kemarin itu ada sekolah yang menyatakan seperti ini, bahwa kami meskipun dilakukan secara daring atau secara online, kami tetap turun ke sekolah. Jadi ada yang berharap bahwa nanti peserta PM2 itu akan melakukan pelaksanaan atau proses pembelajaran itu nanti dengan guru pamongnya langsung ke sekolah. Ada seperti itu. Tapi nanti kita tidak tahu kalian nanti kena sekolah mana yang mengharuskan kalian harus turun ke sekolah, namun pembelajaran tetap dilakukan secara online karena memang sudah ada aturan dari pusat sana bahwa kita pembelajaran tetap dilakukan secara online. Masalah pelaksanaannya, artinya pelaksanaan pembelajaran secara online di sekolah itu tetap dilakukan secara online dengan siswanya, tatap mukanya, namun nanti proses atau teknik pelaksanaan kalian PM itu nanti akan diatur oleh sekolah. Terlepas nanti sekolah mengizinkan atau misalnya diminta untuk turun ke sekolah melaksanakan PM2 ini, baik itu praktek ataupun di ujiannya, nanti itu akan tergantung kepada sekolah masing-masing. Karena memang sekali lagi kemarin ada yang meminta bahwa praktek anak atau mahasiswa praktekan nanti tetap melakukan pembelajaran di sekolah meskipun nanti tatap mukanya dengan siswa itu secara online. Gimana? Bisa dipaham? Baik, Dendi. Ya, Gimana? paham, Bu. Ya, jadi intinya dari buku ketua masih tadi ada yang bahwa bentar Bu. Ini dari buku ketua tadi tetap kita berpatokan pada surat edaran Mendikbud yang dikuatkan dengan peraturan wali kota terkait sistem pembelajaran yang diusahakan menjadi sistem pembelajaran online atau daring. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada sekolah-sekolah yang menginginkan dalam hal tersebut apakah nantinya luring atau offline, kami dari panitia akan menyerahkan kepada pihak sekolah. Seperti itu ya Ibu Ketua ya. Ya. Ada lagi mungkin yang lain? Saya, Pak. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Irwanto.
Perkenalkan, nama saya Yoga Irawanto. Saya ingin bertanya tentang pelaksanaan tentang kelompok PM2. Nah, kelompok PM2 ini ada kemungkinan lah terpencar ke sekolah yang berbeda, tapi tujuannya sama gitu, atau gimana? Gimana ya, Gak? Apa ada kemungkinan kelompoknya ke sekolah yang berbeda? Maksud kelompok ini kelompok apa? Karena yang saya bikin dari panitia itu sudah ada nama-nama ke sekolah tertentu dengan prodi-prodi yang sudah dimaksud kelompoknya. Oh iya. Baik, itu pertanyaannya baik. Ibu ketua ya, jadi Iya. silakan Bu. Ya, baik. Akan dijelaskan kembali bahwa untuk pembagian kelompok, mohon maaf karena memang kelompok belum dibagi. Rencana setelah orientasi ini kami akan mengirimkan materi atau pedoman. Jadi di sini bukan pedoman ya, tapi panduan. Panduan pembelajaran atau panduan daripada praktek mengajar 2. Karena ini sifatnya sementara, jadi kami namakan buku panduan, bukan buku pedoman, karena ini buku ini hanya berlaku untuk pembelajaran daring dan sifatnya sementara. Mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini cepat berakhir biar kita melakukan pembelajaran bisa secara offline, karena ternyata pembelajaran secara online itu tidak mudah. Ternyata banyak beberapa kendala yang kita hadapi, terutama masalah sinyal dan sebagainya. Berkaitan dengan pembagian kelompok tadi, perlu kami sampaikan karena memang ini belum disampaikan. Memang kami memencar mahasiswa, misalnya tadris biologi tidak mungkin kami kumpulkan dalam satu sekolah. Tadris fisika misalnya tidak mungkin kami kumpulkan dalam satu sekolah. Begitu juga dengan prodi-prodi lain. Maaf ya, ada sempat error tadi. Ada. Sudah kedengaran suaranya enggak? Mbak Rahmat? Belum masuk. Enggak ada. Kenapa? Ketua tadi bahwa kelompok insya Allah akan dibagi berdasarkan prodi-prodi dan sesuai permintaan sekolah. Sudah. Jadi ada beberapa permintaan sekolah yang mungkin kami tawarkan 5 untuk PAI misalnya, itu disetujui 2 misalnya, makanya kami harus mencari lagi alternatif tersebut. Jadi makanya mungkin insya Allah akan diberitahukan kelompok-kelompoknya. Jadi tetap tidak akan terpencar tuh mungkin akan terpencar, artinya yoga mungkin tidak bisa untuk minta dengan teman sesama kosnya, karena kami dari panitia akan sangat kesulitan kalau kami meminta atau memenuhi dari permintaan praktikan. Jadi kami akan menyesuaikan pembagian kelompok tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh sekolah gitu ya. Tapi insya Allah setiap sekolah akan dapat setiap prodi yang berbeda-beda pula, misalnya kayak PAI, fisika, kemudian biologi, bahasa Inggris, dan bahasa Arab, kebutuhan sekolah yang ada. Seperti itu ya kurang lebihnya Yoga ya. Baik Pak. Baik. Mungkin cukup ya untuk pertanyaan karena kita harus masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi pembekalan juga ataupun pengarahan juga dari Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, yaitu Ibu Dr. Nur Wahdah MPD. Jadi mungkin yang acara pertama saya tutup, kemudian nanti saya serahkan kepada Ibu Yulia untuk memandu bersama Ibu Dr. Nur Wahdah MPD untuk memberi arahan-arahan juga materi terkait praktik mengajar yang berbeda ini, karena sistemnya nanti juga akan ada KKN. Mungkin kita akhiri bersama-sama kegiatan awal ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan keluar dulu. Alhamdulillah. Jangan keluar dulu. Sudah, jangan keluar dulu. Acara selanjutnya adalah acara pembekalan dari tadi saya katakan Ibu Dr. Nur Wahdah MPD yang akan dipandu oleh Ibu Yulia Rahmah. Terima kasih di sekolah-sekolah akan mengalami yang namanya pembelajaran daring. Oleh karena itu pada sesi kali ini kita akan membawakan materi oleh pemateri kita pada hari ini, Dr. Nurul Wahdah MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada moderator yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang Palangkaraya. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua Panitia beserta anggota itu semua tim yang mengatur, mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan praktek mengajar 2 pada kali ini. Kemudian seluruh mahasiswa praktikan yang insya Allah semester ini akan melaksanakan praktek mengajar 2 secara online. Salawat dan salam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul meskipun di dalam secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para mahasiswa praktikan semua yang berbahagia, mungkin ini adalah pengalaman yang menjadi sesuatu yang tidak dilupakan karena ini adalah masa yang berbeda, yaitu praktek mengajar secara online. Dan kita berharap mengajar secara online ini tidak jadi lagi di tahun depan, dalam artian pandemi ini sudah selesai, pandemi ini sudah berlalu. Namun ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari adanya pandemi ini, yaitu semua mahasiswa, semua siswa, semua teacher, semua guru, semua dosen, mau tidak mau harus mengupgrade dirinya. Mengupgrade diri untuk apa? Mengupgrade diri untuk melek dengan teknologi. Melek dengan teknologi, jadi semula mungkin tidak biasa dengan teknologi, mau tidak harus belajar teknologi. Baik itu mahasiswa sendiri ataupun kami sebagai pembelajar. Nah, kalian sebagai calon guru dalam hal ini, maka juga harus melek teknologi, menyesuaikan dengan tuntutan atau kondisi yang sekarang ini, yang tidak memungkinkan kita untuk secara langsung mengajar ke sekolah-sekolah. Terus bagaimana caranya kita melek teknologi? Ya otomatis kita harus banyak mengikuti kegiatan-kegiatan workshop, kegiatan-kegiatan pelatihan, bahkan kita self-regulated learning, artinya kita belajar mandiri. Dan bagaimana cara menggunakan teknologi pembelajaran? Bagaimana membuat basis teknologi? Bagaimana menggunakan strategi pembelajaran yang sifatnya secara online? Bagaimana mendesain pembelajaran secara online? Nah, hal itu kita harus memerlukan namanya literasi teknologi, literasi pembelajaran terbaru, dan literasi penggunaan media-media yang nanti akan mendukung kita untuk melakukan pembelajaran secara online. Nanti ketika di lapangan, kalian itu kan diberikan waktu 10 hari awal, yaitu untuk observasi. Observasi ini digunakan sebaik mungkin, dioptimalisasikan selain melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait kalian harus berkoordinasi nanti dengan dosen pamong kalian. Bagaimana teknis pembelajaran daring yang ada di sekolah setempat? Apakah sekolah daring tersebut menggunakan web tertentu, yaitu seperti LMS ya, mereka memiliki web tertentu, atau mereka tidak memiliki web, tidak menggunakan web itu, tetapi diserahkan kepada guru, artinya kebijakan-kebijakan dari sekolah menggunakan aplikasi yang mudah dijangkau. Misalnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan WhatsApp
atau menggunakan Telegram misalnya. Yang itu bisa mudah digunakan oleh mahasiswa. Maka otomatis ketika kita memahami bagaimana apa yang dilakukan oleh metode apa yang digunakan di sekolah itu, media apa yang digunakan di sekolah itu, maka kita mengajarnya pun akan menyesuaikan. Nah, kalau misal ini ya, ternyata di sekolah itu menggunakan semacam LMS sendiri atau web pembelajaran sendiri, kalau tidak salah saya tahu Kementerian Agama itu punya. Nah, kalau seandainya sekolah menggunakan itu, mau dalam 10 hari itu kalian harus mempelajari web tersebut, cara mempelajari atau bagaimana mengoperasionalkan LMS tersebut. Kalau memang mereka menggunakan web yang sudah bekerja sama dengan mereka atau sudah direkomendasikan dari tingkat pusat. Ada juga yang menggunakan mungkin aplikasi Microsoft 365 yang di situ juga ada proses pembelajarannya. Nah, kalian mau tidak mau juga belajar itu. Kalau misalnya sekolah di sana tidak menerapkan platform web tertentu, harus bagaimana pembelajaran dilakukan melalui WhatsApp. Kalau seandainya diberikan kebebasan lagi, silahkan menggunakan aplikasi yang lain, misalnya menggunakan Google Form. Maka kalian pun akan mendesain bagaimana pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Jadi nanti desain yang kalian buat itu akan tergantung dengan metode media yang akan digunakan di sekolah. Setelah kalian berkomunikasi dengan guru pamong, setelah berkomunikasi guru pamong, artinya media apa yang digunakan? WhatsApp kah? Google Form kah? Atau menggunakan LMS lainnya kah? Learning Management System yang sudah direkomendasikan dari pusat, maka kalian akan menyesuaikan. Itu akan beda nanti desainnya otomatis. Dan di RPS kalian pun pada akhirnya juga harus menyesuaikan dengan pelajaran tersebut. Nah, manfaatkan waktu sebaik mungkin dalam 10 hari itu untuk menyiapkan RPS sesuai dengan media yang nanti kita gunakan. Jadi ini mungkin yang PM1 kemarin agak tidak terpakai semua. Kalian kemarin itu membuat membuat RPS atau mendesain pembelajaran yang sifatnya offline. Tentu berbeda dengan pembelajaran yang bersifat online. Jadi ada nomor tolak belakang sekali ya. Nanti strateginya juga beda, medianya juga nanti yang kemarin di PM1 itu kan tidak sama dengan PM2, jadi kalian tidak bisa menerapkannya. Nah, karena ini sifat online, maka bahan ajar yang disiapkan itu adalah juga bahan ajar yang semuanya berbasis teknologi. Kemudian evaluasinya bagaimana? Evaluasi yang digunakan juga adalah evaluasi yang berbasis teknologi. Bahan ajar berbasis teknologi misalnya, kita akan membuat video pembelajaran. Video pembelajaran, apa dulu yang harus ditonton oleh siswa? Artinya ketika awal-awal pembelajaran masuk ya dalam kelas daring ini kembali tadi tergantung kelasnya model apa? Apakah dalam WhatsApp? Apakah dalam Google Classroom yang mungkin disepakati oleh sekolahan menggunakan itu, atau menggunakan LMS yang sudah yang mengikuti dari anjuran dari pusat. Biasanya setiap platform tersebut itu ada mengupload video, mengupload bahan ajar. Nah, kalian yang sudah kalian buat, misalnya dengan menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran dengan apa mengembangkannya? Pertama, diantaranya kalian bisa membuat video semacam video tutorial terkait materi yang akan disampaikan. Bagaimana video itu dibuat? Bisa menggunakan PPT. PPT itu dimaksimalkan dengan menggunakan video pembelajaran. Itu PPT ini menggunakan video pembelajaran itu biasanya dengan PPT yang sudah PPT 2013. Kalau PPT yang di bawah itu tidak ada video pembelajarannya. Saya kurang tahu yang jelas yang
kalau dia di bawah PPT yang 2013 itu tidak ada klik kan, yang kita klik itu yang merubah media apa namanya PPT kita itu menjadi video. Tetapi kalau yang PPT 2013 itu ada materi yang dijelaskan, kemudian kita buatkan videonya. Satu dengan PPT. Kedua misalnya dengan apa namanya aplikasi yang ditawarkan di Play Store, video editor ya, video editor, atau menggunakan aplikasi KineMaster misalnya, karena itu juga bisa diisi dengan video, bisa dengan animasi kartun, bisa diisi dengan penjelasan, bisa diisi dengan maksud penjelasan dengan suara, bisa diisi dengan tulisan, bisa diisi dengan gambar. Atau apa namanya diisi seperti bukan berbentuk video tetapi dalam bentuk slide biasa saja. Jadi isi materi-materinya kemudian ada penjelasan-penjelasan di dalamnya. Nah, itu terkait dengan bahan. Kemudian evaluasinya. Terkait dengan evaluasi, kalian juga harus menggunakan evaluasi yang sifatnya berbasis teknologi. Jadi bukan nanya satu-satu di grup, ayo jawab nomor 1, ini siapa namanya? Ini siapa? Itu bisa di dalam proses, misalnya ada tanya balik, ada misalkan ini siapa? Apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang dimaksud dengan sholat misalnya, kayak itu kebetulan pembelajaran PA itu bisa komunikasi. Tetapi kalau untuk evaluasi terakhir itu disarankan kalian menggunakan aplikasi tes yang sifatnya efektif. Apa yang digunakan? Di antaranya menggunakan aplikasi Kahoot. Bisa menggunakan aplikasi Kahoot, kemudian menggunakan CBT, atau kalian menggunakan Google Form. Google Form mungkin sangat sederhana, buat sendiri Google Form-nya, kemudian di situ ada soal, nanti jawabannya akan terekam. Atau kalian menggunakan aplikasi Socrates, kemudian kalian juga bisa menggunakan aplikasi Quizzes itu bisa di-download juga di ini, di apa namanya, melalui web ya, melalui Google. Itu bisa kalian membuat akun, jadi kayak Socrates, Kahoot, Quizzes itu quiz EZZ ya. Quiz itu semuanya harus memiliki akun terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian memasuki ini, kalian semuanya harus familiar dengan itu. Satu, tentukan bahan yang mau dibuat itu dengan bentuk apa? Apakah dalam bentuk slide saja atau dalam bentuk video? Atau ada penjelasan. Video yang dijelaskan atau rekaman dahulu untuk menjelaskan materi, kemudian menyiapkan juga tesnya yang berbentuk teknologi. Nah, untuk apa namanya proses dari awal sampai akhir kita seperti rangkaian pembelajaran biasa ya, kalian harus menunjukkan bagaimana seorang guru ucapkan salam, kemudian memberikan motivasi, kemudian mengapresiasi, kayak gitu kan, di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian baru masuk dalam proses pembelajaran, kalian berikan perintah di sana, terjadi interaksi di sana, kemudian kalian terakhir diberikan tes, kemudian terakhir lagi, paling akhir lagi kalian juga kembali memberikan motivasi dan semangat dalam pembelajaran. Ingat, waktu kalian itu cuma 2 kali 40 menit atau 2 kali 45 menit. Jadi sangat apa namanya kita perhatikan juga kondisi sekolahan, hanya itu komunikasinya dengan pihak sekolah. Bagaimana kondisi mahasiswanya? Apakah siswa bisa mengikuti kalau misalnya dengan Zoom, apakah siswa mengikuti sepanjang waktu, cuma dalam beberapa menit saja, atau kita sepakati misalnya berdasarkan kondisi di sekolah tadi, kalau memang dengan app saja bagaimana, kayak gitu. Dan makanya itu kita tidak bisa yang tiba-tiba mendadak untuk melakukan proses pembelajaran ini. Banyak bertanya kepada guru pamong, itu juga penting. Bagaimana pengalaman mereka selama ini mengajar? Apa saja kendala yang mereka hadapi dalam pembelajaran tersebut, pembelajaran daring ini? Karena memang sangat sulit kita mengharapkan pembelajaran daring itu berjalan 100% sempurna. Tetapi setidaknya pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, meskipun tidak berjalan secara sempurna. Nah, itu begitu gambaran tentang pembelajaran
yang berbasis teknologi atau pembelajaran online ini. Artinya di situ kita harus memang betul-betul berkomunikasi dengan guru pamong, terus kita menyiapkan diri untuk memperkaya diri dengan kemampuan teknologinya. Ibu kira begitu saja. Silahkan mungkin ada pertanyaan, nanti bisa kita jawab atau bisa kita diskusikan sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, Ibu bertugas kembali kepada seluruh mahasiswa yang menjadi partisipan pada hari ini, jangan lupa untuk absen. Ya. Absen kehadiran juga kami sesuaikan dengan bukti tanda kalau kalian itu betul-betul hadir. Ya, karena kami men-screenshot nama-nama partisipan pada hari ini. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi mungkin begini saja intinya, kalau Ibu memberikan macam-macam aplikasi atau pembelajaran aplikasi, itu waktunya sangat panjang sekali karena satu aplikasi aja kita memerlukan waktu misalnya 1 jam kayak gitu. Jadi kalian di sini harus kuncinya adalah literasi yang kuat, literasi terkait teknologi, literasi terkait masa pembelajaran di masa pandemi. Itu harus banyak sekali baca di dalam di Google ataupun di yang jelas di Google ya. Kalau di buku mungkin belum ada yang terbit, mungkin buku yang terkait pembelajaran secara online. Yang ada itu di jurnal-jurnal sudah terbit. Kalau bagaimana mendesain pembelajaran secara online itu sudah terbit. Kemudian banyak sekali juga workshop-workshop yang sudah dilakukan oleh para praktisi, oleh para pendidikan di dalam YouTube itu bagaimana mendesain pembelajaran secara online. Nah, dan itu kalian harus betul-betul tonton, misalnya misalnya hari ini menggunakan aplikasi apa, kalian tonton, kemudian cari lagi di YouTube menggunakan aplikasi untuk untuk melakukan evaluasi, kemudian bagaimana mendesain pembelajaran tersebut menggabungkan antara menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ibu yakin para mahasiswa sekalian rata-rata itu sudah melek teknologi dan mudah untuk memahami bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Tetapi perlu dipilih ya, jadi aplikasi itu saking banyaknya aplikasi itu kita lihat kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut. Nah, jadi kalau seandainya terdapat kekurangan, kita bisa menutupinya dengan cara apa misalnya. Nah, kelebihannya itu yang kita gunakan. Jadi tepat dalam menggunakan teknologi, tepat dalam menggunakan evaluasi, sehingga yang ada yaitu 2 kali 40 menit atau 2 kali 45 menit itu bisa dimaksimalkan. Pembelajaran tersampaikan dan evaluasi tersampaikan, umpan balik juga tersampaikan, dan bahkan motivasi. Ingat, karena dalam masa pandemi ini luar biasa kita harus memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita, karena kita tidak tahu bagaimana bisa menghidupkan semangat belajar mereka meskipun secara online. Jadi kita susah mengukurnya. Kalau di kelas kan kelihatan sekolah itu tidak aktif, dia senang. Kalau secara online menggunakan asinkronik, bukan sinkronik ya, menggunakan tidak bagaimana, tapi setidaknya dapat, tapi setidaknya dalam apa namanya aksi mereka. Jadi ketika umpan balik yang kita berikan, kemudian mereka memberikan reaksi, pertanyaan atau terjadi dialog, maka itu sudah menunjukkan kelas tersebut bisa aktif meskipun di dalam daring. Nah, menghidupkan kelas yang aktif itu adalah PR kita, PR kalian sebagai pengajar di dalam kelas online. Ya, Bu Moderator.
Ya, baik, terima kasih Ibu Nurul Wahda terkait dengan pembekalan untuk pembelajaran nanti ketika mahasiswa PM2 ini mengajar di lapangan. Ya, jadi pada intinya ya apapun itu kita semuanya harus dikondisikan dengan sekolah masing-masing ya, seperti itu. Jadi apapun juga kalian harus menyiapkan diri. Kalaupun di sekolah tersebut menggunakan pembelajaran menggunakan daring, maka silahkan kalian untuk mengupgrade diri, mencari menggunakan aplikasi apa ya untuk bisa menghidupkan kelas-kelas yang nantinya kalian akan diterjunkan ke sekolah PM2 nanti. Baik, apakah ada tanggapan dari mahasiswa terkait dengan materi ini atau ada pertanyaan? Sudah jelas ya mungkin ya. Baik, bagaimana? Teknik di lapangan mungkin sudah jelas juga ya. Teknik di lapangan. Ya, baiklah mungkin kalaupun misalnya tidak ada pertanyaan untuk sesi kali ini yaitu saya kembalikan kepada moderator awal yaitu Pak Rahmat. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yulia yang mengembalikan kepada juga terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan 1 FTIK IAIN Palangkaraya, Ibu Dr. Nurul Wahda MPD. Kami mengharapkan bahwa kegiatan orientasi ini betul-betul menjadi masukan besar bagi para praktikan. Karena apa? Karena ini jelas berbeda dari Ambil TV dulu. Dimatikan dulu mic-nya, dimatikan dulu. Baik, terima kasih lagi saya kata. Ini akan sangat berbeda dari praktik mengajar sebelumnya, di mana ini akan sangat banyak penyesuaian yang Anda lakukan. Ibu Dr. aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kreatif tentunya, karena generasi muda tentu harus lebih kreatif ketimbang kemampuan untuk lebih bisa memaksimalkan sumber dayanya. Harapan kami bahwa sebagai ataupun sebagai wakil-wakil IAIN Palangkaraya terutama EPIK itu ketika jangan hanya sekedar memanfaatkan media-media pembelajaran yang sifatnya susah. Anda bisa disambil kepada media Bunur juga memperkenalkan tentang perkawanan bisa menggunakan bisa maksimal membuat dari bisa disuarakan dan sebagainya. Harapan kami adalah Anda bisa mencoba hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak kreatif seperti itu. Ini Anda menambah baik. Demikian mungkin kegiatan kita hari ini, orientasi praktik mengajar 2 tahun 2020 yang telah kita terima. Insya Allah kedepannya akan ada nanti lewat grup mungkin yang nanti juga akan dimasukkan Anda. Dan jangan lupa untuk mengisi yang rugi adalah Anda. Harapkan sebagai pembelajaran bersama, seksi nilai akan berdampak di atas jadi akan diisi di forum chat ada itu presentasinya. Beberapa waktu mungkin itu, jadi saya harapkan 5-10 menit Anda sudah
mungkin akan menutup acara kegiatan hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyajian acara ada kekurangan dan sebagainya. Ada hambatan yang kami dari akhir